Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krina Fiska Benianti dari kelas 10 MIPA A. Kali ini saya akan uji daya hantar listrik sekitar. Nah, sebelumnya harus tahu tujuannya dan teori-teori. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Tujuannya, yang pertama, mampu menguji daya hantar listrik beberapa larutan serta mengamati gejala berlangsungnya hantaran arus listrik. Yang kedua, mampu memahami ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, mengenal beberapa larutan yang termasuk elektrolit dan non-elektrolit. Yang keempat, mengetahui perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit teorinya. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul zat terlarut terurai menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif. Zat elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa polar yang dapat bereaksi dengan air. Yang pertama, elektrolit kuat. Elektrolit kuat merupakan elektrolit yang dalam larutan dapat menghasilkan ion. Larutan ini biasanya berupa asam kuat, basa kuat, dan garam. Contohnya nih. Terus yang kedua, elektrolit lemah. Elektrolit lemah merupakan elektrolit yang dalam larutannya sedikit menghasilkan ion, sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Larutan ini biasanya berupa asam lemah, basa lemah, dan garam. Contohnya, ini contohnya ya guys, di bawah ini. Terus yang ketiga, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap berupa molekul. Adapun contoh dari larutan non-elektrolit yaitu nih di bawah sini. Elektrolit pada umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Nah, untuk membedakan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, maupun non-elektrolit, kita dapat mengetahui dan ciri-ciri berikutnya. Yang pertama, ada elektrolit kuat. Apa ada elektrolit kuat? Ada menghantar listrik yang baik, larutan terurai sempurna, memiliki ionisasi sebesar A sama dengan 1 karena semua zat yang dilarutkan terurai menjadi ion. Ada jika dilakukan uji daya hantar listrik larutan, lampu akan menyala terang dan menghasilkan banyak gelembung. Dan yang kedua ada elektrolit lemah. Apa aja elektrolit lemah? Yang pertama, menghantar listrik yang kurang baik. Yang kedua, larutan terurai sebagian. Yang ketiga, memiliki derajat ionisasi sebesar 0 karena hanya sebagian zat yang terurai menjadi ion. Terus yang keempat, jika dilakukan uji daya hantar listrik larutan, lampu dapat menyala redup atau mati dan menghasilkan sedikit gelembung. Dan yang ketiga ada non-elektrolit. Apa aja non-elektrolit? Yaitu ada tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan tidak terurai memiliki derajat ionisasi sebesar A sama dengan 0. Tidak ada yang terurai menjadi ion. Jika dilakukan uji daya hantar listrik larutan, lampu tidak akan menyala dan tidak menghasilkan gelembung.